Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi di dalam acara pendalaman Alkitab. Tapi sebelum kita sama-sama membahasnya, pada kesempatan yang indah ini, perkenankan saya menyampaikan selamat Natal. Kiranya damai sejahtera, sukacita, rahmat dan pertolongan Tuhan senantiasa memberkahi dan menyertai kita semuanya, khususnya kita yang menjadi umat kepunyaannya, senantiasa menunjukkan hormat di situasi kehidupan yang Tuhan izinkan kita nikmati, entah itu kelimpahan, kekurangan, sakit, sehat, keadaan sulit maupun keadaan yang menggembirakan. Semuanya itu tentu memiliki tujuan masing-masing supaya Tuhan dimuliakan di dalam segala situasi dan kondisi, sehingga dunia bisa menjadi saksi bahwa kita sebagai anak-anaknya tidak luntur sukacita hormat kita kepada Tuhan oleh karena hal-hal yang bersifat lahiriah. Puji Tuhan. Pada siang ini kami bersama-sama mau membahas lanjutan dari pembahasan minggu atau hari Selasa yang lalu. Dan saya kebagian di dalam pasal 24 dari kitab Amsal ini. Sebelum kita semua sama-sama membahas, mari kita sama-sama mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong acara ini. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkahi acara ini supaya pendalaman Alkitab ini betul-betul memberi manfaat bagi pertumbuhan, perkembangan iman kami, juga bagi keseluruhan jemaat gereja kami, Gereja Isa Al-Masih Surabaya secara khusus. Tetapi jikalau ini juga dinikmati oleh umat Tuhan, biarlah mereka juga menikmati, karena yang akan kami bahas adalah kebenaran dari firman-Mu, khususnya yang terdapat di dalam tulisan-tulisan kitab Amsal. Bapa dalam surga, kiranya Engkau memberkati kami dan menolong setiap kami, terutama yang menyampaikan, supaya Allah Roh Kudus sendiri memberikan kemampuan, kesanggupan, sehingga pendalaman, penguraian ini bisa berjalan dengan baik, dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh peralatan yang dipakai. Multimedia ini biarlah juga menjadi alat Tuhan, sehingga berkah ini pun bisa sampai kepada saudara-saudara kami yang lain yang menikmati secara live streaming maupun secara rekaman. Kiranya Engkau sendiri yang akan menjadikannya lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, langsung saja saya akan membacakan dari kitab Amsal pasal yang ke-24. Saya tidak membacanya secara keseluruhan, tapi saya langsung membahasnya sambil berjalan gitu maksudnya ya. Kitab Amsal ini sendiri suatu kitab yang dikatakan kitab kebijakan, pemikiran orang-orang yang bijak, yang sangat memperhatikan kehidupan ini yang penuh dengan teka-teki. Meskipun sebagian besar kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kata-kata Amsal ini sebelum Raja Salomo juga sudah muncul, dan itu sudah menjadi satu bekal bagi orang-orang pilihan Tuhan supaya kehidupannya dipimpin oleh hikmat, sehingga umat Tuhan ini bisa senantiasa waspada dan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan pertimbangan. Karena setiap kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan untuk dinikmati oleh setiap manusia
selalu diperhadapkan seperti kepada satu persimpangan jalan, di mana setiap kita akan diperhadapkan kepada satu pertimbangan yang memunculkan keputusan, entah kita harus lurus, belok kanan, belok kiri, dalam arti bagaimana yang menurut pengertian kita, jalan yang kita tempuh itu bisa menyukakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya jikalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka selain Tuhan dipermuliakan, kita sendiri pun akan terluput dari hal-hal yang menyengsarakan kita sendiri. Baiklah, akan kita sama-sama mulai dari Amsal 24 ini. Saya akan membaca dari ayat 1 dan 2. Secara keseluruhan Amsal ini terdiri dari 34 ayat dari pasal 24 ini. Sepertinya ayat ini saling kait-mengkait. Jadi tidak bisa meskipun saya membawanya per ayat, tetapi ayat ini sepertinya memberikan satu pengertian yang saling kait-mengkait. Tidak bisa dilepaskan. Tapi baiklah, supaya tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai dari ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Ayat 2. Karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Kitab Amsal ini ditulis bukan untuk orang jahat, tetapi untuk orang yang percaya, supaya orang percaya tidak lengah di dalam meniti kehidupannya ini. Sehingga firman ini seolah-olah mengajak setiap orang percaya supaya kita waspada. Karena kenapa orang bisa timbul iri? Tulisan Raja Salomo di dalam Pengkhotbah 8 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Nah, kadang-kadang terbetik satu pemikiran untuk iri karena melihat orang jahat itu nampaknya kok lebih mudah mencapai cita-citanya, mewujudkan apa yang diangan-angan. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan mengajak kita supaya jangan iri kepada orang jahat dan jangan ingin bergaul dengan mereka. Dalam arti bergaul ini bukan berarti kita tidak bisa berelasi dengan mereka. Bergaul ini dalam arti kita jangan sampai sepakat dengan pemikiran-pemikiran mereka. Jangan sampai kita ini ketularan yang seperti itu. Karena hati mereka memikirkan apa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Tidak peduli orang lain menjadi susah oleh karena keuntungan kita. Dan kadang-kadang bibir kita meskipun manis, meskipun seperti membicarakan sesuatu yang baik, tetapi sebetulnya di balik itu tersusun bencana yang dirahasiakan. Pengertian orang jahat bukan hanya orang yang merampok, membunuh, memperkosa, membuat kerusuhan, dan lain sebagainya. Karena perbuatan jahat yang seperti ini pasti dijauhi oleh umat Tuhan. Tetapi bagaimana dengan seseorang yang secara rapi menipu temannya dengan licik sampai temannya itu mengalami kemelaratan? Atau bagaimana seorang pekerja yang sedang meniti jenjang karir dalam satu perusahaan atau satu kantor dan secara rapi juga tidak segan-segan punya niat untuk menyingkirkan rekan saingannya dengan cara yang tidak fair. Nah,
Ternyata perbuatan jahat itu tidak selalu yang nampak dengan mata, dengan kasat mata, tetapi yang ada di balik itu. Karena nanti di ayat yang akan kita baca itu dikatakan bahwa Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Bagaimana seseorang itu bisa memutarbalikkan perkataan demi kepentingan golongannya atau pribadinya. Jadi yang diharapkan oleh Amsal ini adalah bagaimana kita bisa membicarakan yang benar dan tidak terkontaminasi dengan sikap iri kepada pemikiran, terlebih lagi kepada pekerjaan ataupun perbuatan-perbuatan orang jahat. Sekalipun itu nampaknya memberikan keuntungan, tetapi pada akhirnya jikalau kejahatan kita ketahuan, entah cepat entah lambat, pasti kita sendiri yang akan menjadi malu dan orang tidak lagi mempercayai kepada bibir perkataan kita. Selanjutnya ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Kita sambung dengan ayat yang keempat, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal mengatakan dengan hikmat rumah didirikan. Orang mungkin tidak menyadari bahwa ketika seseorang itu mendirikan rumah, dia sedang menggunakan hikmatnya. Nanti kita bedakan hikmat yang seperti apa. Pasti yang dimaksud oleh hikmat di sini adalah orang ketika mendirikan rumah, bagaimana rumah ini baiknya, menghadap kemana, bagaimana pintunya, bagaimana supaya atapnya itu baik, di mana letak kamar mandinya, di mana letak dapurnya. Dan dengan pengertian-pengertian seperti itu, dengan kepandaian rumah ini ditegakkan. Supaya apa? Supaya keluarga yang ada di dalam rumah itu betul-betul nyaman tinggal di dalamnya. Tentu dengan bermacam-macam harta benda, rumah itu pun diisi selain oleh tempat tidur, sofa, ataupun tempat duduk, juga ada ornamen-ornamen lain seperti ada jam dinding, ada ya macam-macam lah, kira-kira seperti itu. Bahkan tempat tidur bukan cuma sebagai tempat untuk tidur, dan tempat duduk bukan semata-mata tempat untuk duduk, tetapi dibuat sedemikian indah dan menarik sehingga rumah itu menjadi rumah yang menyenangkan, yang membuat nyaman, membuat teduh. Tapi lebih daripada itu, Amsal mengingatkan supaya ketika kita mendirikan rumah tangga dan bukan rumah secara fisik, kita pun juga memikirkan dengan hikmat. Mazmur mengatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Di sana dikatakan bagaimana orang bisa membangun rumah jika bukan Tuhan. Artinya orang yang mau membangun rumah tangganya, orang harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam satu rumah tangga itu sendiri. Karena dengan kaidah-kaidah, dengan tuntunan dan hikmat dari Tuhan, maka rumah tangga itu bisa kokoh berdiri. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Nanti kita akan bahas. Seperti tadi saya katakan bahwa dari ayat 1 sampai 34 ini ada saling keterkaitan. Saya akan lanjutkan di ayat yang kelima. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak.
Seolah-olah ini mengatakan bahwa untuk mencapai satu tujuan, kita diperhadapkan kepada hikmat, satu pengertian yang baik, satu pertimbangan yang benar. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Dikatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh otak kita, pemikiran kita, hati kita, itu lebih berpotensi memberikan satu kekuatan daripada seseorang yang hanya mengandalkan ototnya saja. Dan karena dengan akalnya, dengan pengertiannya tentunya melahirkan satu perencanaan. Bahkan untuk berperang, untuk mencapai satu tujuan kemenangan. Tentu di dalam perencanaan pemikiran yang baik, di sana juga tergantung kepada satu pemikiran-pemikiran yang benar. Dan itu bisa diterima atau bisa didapat dari banyaknya nasihat. Banyaknya nasihat itu bukan sekedar cuma banyak, mayoritas, tetapi bagaimana banyak benarnya. Bukan dari banyaknya suara, tetapi berapa persentase mencapai satu kebenarannya itu. Jika tidak demikian, meskipun banyak penasehat, tetapi jikalau penasehat itu hanya mengandalkan satu nasihat yang menjerumuskan, menyusahkan, pada akhirnya tetap kembali kepada kekuatan otot. Beberapa waktu yang lalu pernah dibahas ini ya, bagaimana diilustrasikan seseorang yang menebang pohon. Orang menebang pohon dengan kapak yang sama, tetapi dua orang ini ketika menebang pohon yang berbeda, besarnya sama, tingginya sama, diameternya sama, kapak yang sama, maksudnya kapak jenis yang sama. Yang satu orang bisa menebang lebih cepat, sedangkan yang lain lebih lama. Oleh karena yang lebih lama ini hanya mengandalkan ototnya saja, sedangkan yang satu mengandalkan pengertiannya. Di mana bahwa kapak yang dia gunakan itu dipertajam lebih dulu supaya lebih mudah membuat potongan-potongan dari batang pohon yang akan ditebang itu. Tapi lebih daripada itu, Bapak Saudara, sekarang ini lebih banyak contoh-contoh dari sekedar pohon yang ditebang. Hari-hari belakangan ini Surabaya lebih kita kenal dengan hari-hari di mana jalan-jalan banyak yang dipersempit oleh karena perbaikan gorong-gorong dengan box culvertnya. Kalau dulu menggali gala itu bisa berbulan-bulan, bahkan tahunan. Sekarang tidak demikian. Dengan perencanaan yang baik, maka dengan akal pikiran manusia menggali pinggiran jalan pun sudah pakai bego, itu cepat ya. Begitu bego dikeruk langsung naik ke truk pengangkut, begitu sudah lubang langsung box culvertnya ditanam. Namun demikian toh masih memakan waktu juga oleh karena banyaknya kerjaan. Tetapi paling tidak dengan pengertian, dengan akal manusia yang tidak sekedar mengandalkan otot, jauh lebih efektif dan lebih efisien. Kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Ayat 8. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Ayat 9. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si penyombong adalah kekejian bagi manusia. Ketiga ayat ini sepertinya tidak nyambung, tetapi saya melihat ada satu benang merah, di mana antara hikmat dan kebodohan dan juga kejahatan. Orang yang bodoh dikatakan tidak mencapai hikmat.
bukan hikmat itu sulit untuk dicapai, tetapi orang bodoh seringkali membuat gampang untuk tidak diperhatikan. Bagi orang bodoh, ngapain susah-susah mikirin hikmat? Sudahlah, yang gampang-gampang saja. Tetapi Allah memberi pikiran, akal kepada kita, memberi akhlak kepada kita, supaya semua itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terlebih lagi kita sebagai umat Allah, dikatakan kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, diciptakan untuk melakukan satu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Beberapa waktu yang lalu dikatakan ketekunan tanpa pengertian juga merugikan karena tidak membawa hasil yang optimal. Demikian juga bagi orang yang bodoh, mungkin pekerjaannya sama, tetapi karena tidak terlalu memikirkan hikmat, maka yang dikatakan oleh mulutnya itu selalu serampangan, sepertinya sembrono, tidak memberikan satu pengertian. Dan terlebih lagi di ayat 8, siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Seseorang yang mungkin ambil gampangnya saja, pikirnya jalan pintas. Tetapi bagaimanapun juga pada akhirnya ketika yang direncanakan itu membuat satu kegagalan dan satu kerugian, maka nyatalah apa yang dikatakan itu tidak benar. Jelas tidak sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang pernah disebutkan. Itu sebabnya mulut orang bodoh itu dari caranya dia berbicara, orang sudah tahu. Sehingga entah orang ini tidak membuka mulutnya di pintu gerbang, atau entah orang itu tidak mau mendengarkan orang ini. Karena orang sudah tahu bahwa orang ini ketika berbicara tanpa ada satu pengertian hikmat. Karena sekali lagi, untuk mendapatkan hikmat itu bukanlah sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang mudahan. Tetapi harus banyak memberikan waktu bagi kita untuk belajar banyak. Kita lanjut di ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia pasal 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Kadangkala kita seperti di awal tadi ya, iri. Saya sudah bekerja keras, tapi kok tidak seperti rekan saya yang kelihatannya bekerjanya ringan, tapi hasilnya lebih maksimal. Kita cuma iri tentang hasilnya, tapi tidak melihat secara cermat apa sebetulnya yang dia persiapkan, yang kemudian dia lakukan. Memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk lebih kuat lagi. Dikatakan di dalam Yeremia tadi, jikalau engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau sudah dilelahkan, sudah sambat, sudah ngersulo, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Ternyata tantangan lebih berat lagi. Jangan kita gampang berputus asa, jangan kita gampang pesimis, jangan gampang kita itu kehilangan harapan. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Jadi supaya kita itu siap-siap sampai jangan hati ini menjadi tawar di saat masa kesesakan.
karena kekuatan kita akan menjadi kecil dan kita akan kehilangan semangat untuk hidup. Kita mendengar khotbah Natal tentang bagaimana bayi itu dikandung oleh Ibu Maria, juga suaminya Yusuf ikut susah juga. Dikatakan bahwa yang dikandung oleh perempuan muda ini adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Saya mengajak ini bagaimana di ayat tadi itu mengatakan jangan sampai kita tawar hati pada masa kesesakan. Nah, saya bandingkan dengan peristiwa Natal ini. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, mendengar Immanuel, Allah beserta kita, itu artinya kita mengimani bahwa Allah itu beserta dengan kita. Pernahkah kita berpikir bahwa Maria itu lebih mempunyai pegangannya lebih konkret, bukan saja cuma iman, tetapi bayi Yesus yang ada di dalam perutnya, yang digembolnya ke sana kemari itu memberikan satu keyakinan bahwa Immanuel itu betul-betul. Dan di ayat-ayat di Lukas itu dikatakan Maria itu selalu dinaungi oleh Roh Kudus. Namun demikian, apa yang dialami oleh Maria menjelang kelahirannya? Maria dan suaminya Yusuf bukan tidak mempersiapkan hari kelahirannya, dia mempersiapkan, tetapi tidak membayangkan bahwa dia harus mengeluarkan ekstra biaya gara-gara Kaisar Agustus membuat satu peraturan untuk sensus justru di saat Maria hamil tua. Alkitab tidak menulis bahwa Maria menyesal. Dia harus melakukan perjalanan dan sesampainya di Bethlehem, Maria juga tidak disambut oleh sanak keluarganya meskipun dia berasal dari sana, keluarga Daud. Rupanya keluarganya sudah banyak yang berpencar sehingga Maria sendiri juga mungkin kesulitan mendapatkan tempat di sana. Kita melihat kekuatan dari Maria. Meskipun dia wanita yang dikatakan kaum lemah, ternyata dia memiliki kekuatan. Mungkin dia mempersiapkan di masa-masa sulit seperti itu. Dia tidak mengeluarkan keluhan. Bahkan dia melihat kenyataan bagaimana dia harus melahirkan dan bayinya ditempatkan di palungan. Inikah Immanuel? Tapi sesuatu yang membanggakan bagi Allah. Bahwa Maria tidak tawar hati pada masa kesesakan, kesulitan. Justru kekuatan dari Maria ini semakin teguh dan kuat. Saya rasa ini menjadi contoh dari ayat 10 ini supaya kita tidak menjadi tawar hati di masa kesesakan. Karena ketika kita tawar, kita sebetulnya sedang berpaling dari iman kita. Kenapa demikian? Kalau kita melihat keadaan sulit yang dialami oleh Ayub dalam masa-masa sulitnya, tubuhnya tinggal tulang sama kulit, harta bendanya habis, anak-anaknya sudah meninggal, betul-betul masa-masa kesesakan. Tetapi Ayub mengatakan, aku tahu penebusku hidup. Sekalipun aku tinggal tulang dan kulit, aku akan tetap memandang, tetap berharap, tetap memuliakan Allah. Dan Ayub mengatakan, aku tahu tidak ada rencana Allah yang gagal. Jadi
Jadi Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita bukanlah karena kita menguatkan diri kita, tetapi kekuatan kita adalah bersandar kepada kekuatan Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Baiklah, kita lanjut di ayat yang ke-11. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah Dia, Tuhan yang menguji hati, tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Kalau kalimat ini ditujukan kepada saya cukup menjadi gentar Bapak Ibu. Karena dikatakan di sini Allah itu menguji hati, apa yang menjadi motivasi dari setiap tindakan kita. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Siapa yang dimaksud di sini? Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang siap menuju tempat pemancungan. Dia benar-benar seorang penjahat. Dia benar-benar seorang yang layak untuk dihukum mati. Tetapi sekali lagi, Tuhan masih ingin menunjukkan belas kasihannya kepada mereka. Firman Tuhan mengendaki, aku tidak mengendaki kematian orang fasik, tetapi supaya mereka berbalik dengan kefasikannya, dari kefasikannya. Jika orang-orang ini sedang menuju ke tempat pemancungan, waktunya tinggal sedikit. Itu pun menuntut kita yang mendengarkan firman ini supaya terlibat dalam firman ini. Bebaskan mereka. Artinya seperti ini adalah satu pelayanan, penginjilan bagi orang-orang yang siap mati untuk menerima hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kejahatannya, supaya mereka bisa mendengar Injil. Maka pelayanan-pelayanan di penjara, rumah-rumah tahanan itu sangat mulia sekali. Oleh karena apa? Supaya mereka kalau masih diberi waktu untuk bebas, mereka nanti bebas menjadi orang yang baik. Sekalipun mereka tidak ada waktu untuk bebas karena harus mati, mereka mati dengan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Atau yang dimasukkan ini adalah orang-orang benar, yaitu orang-orang yang sebetulnya takut akan Tuhan. Tetapi mau tidak mau orang ini karena mungkin situasi politik atau pemerintahan yang tidak bisa menerima kebenaran-kebenaran dari Allah, maka orang-orang benar ini pun terancam untuk dibunuh juga. Ada satu kisah di dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 18, di mana di sana ada seorang yang bernama Obadja. Saya bacakan saja ya. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi ini. Karena Elia cukup lama bersembunyi, 3 tahun. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi oleh karena dia
sebagai kepala istana, dia tidak turut disingkirkan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja ini mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Inilah yang dilakukan oleh Obadja. Jadi ketika Isabel ini benar-benar anti sama nabi-nabi Tuhan dan ingin membelokkan seluruh umat Israel kepada Baal, maka cara yang dipakai oleh Isabel adalah memusnahkan nabi-nabi Allah supaya tidak memberikan atau mengajarkan kitab-kitab Taurat Tuhan maupun ajaran-ajaran moral, akan digantikan oleh penyembahan kepada Baal. Maka Obadja ini menjadi orang yang terlibat untuk menyelamatkan orang yang sepertinya tadi terhuyung-huyung menuju ke pemanjungan. Rasul Paulus juga mengutip di Roma 11 ayat 2-4. Kitab suci mengatakan tentang Elia waktu ia mengadu kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimanakah firman Allah kepadanya, kepada Elia? Tuhan mengatakan, aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. 7.000 ini yang disembunyikan oleh Obadja cuma 50 berarti 100. Berarti yang 6.900 ini ada orang-orang lain yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemanjungan. Jikalau hati kita, itu bukan urusan saya, itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan hamba Tuhan. Dengan kita berkata demikian Bapak Ibu Saudara, sejauh kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, baiklah kita dengan cara apapun kita menolong mereka. Karena Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ini sangat menakutkan bagi saya. Semoga tidak menakutkan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan ketika melihat hal ini, maka cara yang paling tepat adalah memberitakan kabar keselamatan, kabar dari Injil itu sendiri. Kita lanjutkan ayat yang ke-13. Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ada kalanya ketika tubuh, kondisi fisik kita itu kurang sehat, maka mulut kita terasa pahit. Makan ini pahit, makan itu tidak enak. Amsal mengatakan, makanlah madu. Sebab rongga mulut kita yang pahit itu mungkin akan sedikit berkurang setelah kita makan madu. Rasa madu bukan saja memberikan pengaruh yang berlawanan dari rasa pahit, tetapi juga memberikan satu rasa yang nyaman karena itu berguna bagi tubuh kita. Demikian juga tentang kepahitan hidup. Hidup ini tidak selalu manis. Firman Tuhan ketika mengatakan Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan orang yang mendirikan rumah di atas batu dan di atas pasir. Tuhan Yesus tidak mengatakan orang yang mendirikan di rumah di atas batu itu tidak terkena banjir dan angin ribut atau hujan badai. Tidak, dua-duanya sama-sama kena. Tuhan
Yesus tidak mengatakan kalau kamu percaya kepada firman-Ku, kamu akan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang dan angin ribut akan lewat. Bukan seperti itu. Sama-sama diterjang, sama-sama kena. Cuma yang membedakan adalah yang satu masih bisa bertahan karena berdiri di atas batu. Hidup ini ketika ditimpah dengan segala model kepahitan, entah itu karena ekonomi, entah karena keluarga yang kurang harmonis, entah itu karena ya banyak macam politik dan sebagainya, maka dengan hikmat yang benar kita bisa meredakan kepahitan itu. Bahkan hidup menjadi manis. Dan karena kita memiliki hikmat dan pengharapan, maka jalan pun sepertinya berubah arahnya. Yang tadinya menuju kepada keputusasaan, dikatakan berbalik menuju kepada harapan. Jadi jalan kita akan masa depan sepertinya muncul kembali. Disinilah satu nasihat yang bijak dari perkataan Amsal ini. Lanjut ayat yang ke-15. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Ayat 18. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Sebelum saya lupa ini ya. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Kita ingat kisah Ayub pada waktu dia terperosok dalam ujian Allah, di mana ada 3 sahabatnya, Elifas, Bildad, dan Sofar. Ketiga sahabatnya ini justru menceramai Ayub, menuduh dengan tuduhan-tuduhan, ada asap pasti ada api, ada hukuman pasti ada pelanggaran, pasti kamu telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu sebabnya kebahagiaanmu tidak kekal. Dengan tuduhan-tuduhan seperti itu seolah-olah ketiga sahabatnya ini benar di hadapan Allah, seolah-olah dia membela Allah. Tetapi ternyata ketiga temannya ini salah. Justru kalau kita memperhatikan kitab Ayub, Tuhan mengatakan, kamu harus membawa 7 ekor lembu, bawa kepada Ayub supaya Ayub mendoakan kamu. Kalau tidak, maka bencana yang menimpa Ayub, malapetaka itu akan kutimpakan kepadamu. Jadi perkataan Amsal ini pernah diancamkan oleh orang-orang yang merasa benar. Jadi bagaimana baiknya? Baiknya kita juga ikut memikirkan, tidak segampang menuduh musuh kita itu jatuh atau lawan bisnis atau persaing kita itu seperti itu. Yang ke-15 tadi belum ya. Mari, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Memang orang fasik ini selalu cari kelemahan-kelemahan orang. Jikalau bisa, supaya orang fasik ini sama dengan dirinya yang fasik. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Lain dengan orang fasik. Roboh dalam bencana dan tidak akan bangkit lagi. Kita tidak gampang-gampang mengintai
keadaan orang benar itu, kediaman di sini bukan sekedar rumahnya, tetapi bagaimana nama baiknya, bagaimana kredibilitasnya, integritasnya. Jangan kita mengintai, salah, lu ngomongnya salah, itu ngawur gini-gini. Kita gampang menuduh seperti itu. Kalau kita asal saja menuduh orang, maka kita tidak bedanya kita seperti orang fasik. Ini pernah dialami oleh Rasul Paulus, bahkan ketika Rasul Paulus itu melayani jemaat Galatia, dan ketika orang-orang Yahudi datang untuk membuat masalah, dan kemudian layanan mereka itu seolah-olah menyalahkan Paulus. Paulus menulis surat di dalam Galatia 6 ayat 17, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Rasul Paulus ini bukan sedang mengancam, tetapi supaya jangan hal-hal yang memberatkan itu justru menimpa kepada kamu sendiri yang sedang mengintai kediaman orang benar. Sebab orang benar itu sekalipun dia sepertinya jatuh, dia akan bangkit lagi. Kalau dia tidak bangkit lagi, berarti dia itu bukan orang benar. Orang benar itu istilahnya kerennya itu ya, selalu move on gitu loh. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Bahkan disampaikan 7 kali, itu artinya tidak menyerah, tidak putus asa, terus maju. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi satu penyemangat bagi kita, karena yang mengajarkan, yang menganjurkan ini adalah firman Tuhan. Otomatis kita bisa bertanya, dengan apa saya akan maju, dengan apa saya akan move on? Ya tentu dengan pertolongan Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, kasih setia tidak pernah habis. Itu dasarnya kita move on. Allah tidak pernah berubah. Itu dasarnya kita untuk selalu bangkit terus dan sampai kita roboh. Baiklah, kita lanjut di ayat yang ke-19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Ya, di samping iri juga kadang-kadang kita itu bisa cenderung untuk marah. Artinya di sini seperti mengulang di ayat 1-2 tadi ya. Jangan kita menjadi jengkel, sakit hati terhadap orang yang berbuat jahat. Dikatakan jangan iri kepada orang fasik. Pada dasarnya segala kefasikan itu akan terbongkar juga. Betapa malunya bagi orang yang berbuat fasik lalu ketahuan. Tidak ada masa depan, dan memang yang mengatakan ini adalah firman Tuhan. Jadi pelita orang fasik tidak akan pernah menyala seterusnya, pasti akan padam. Sebab setiap kita itu hidup di hadirat Tuhan yang kudus, yang adil, dan yang menyatakan kebenaran. Kita lanjut ayat yang 21. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Ini agak sulit ya. Tetapi sebetulnya antara Tuhan dan Raja, kalau ini yang dimaksudkan adalah satu pribadi, yaitu Kristus, karena dia juga menjabat sebagai Tuhan dan Raja, maka kita tidak bisa melawan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ayat 22, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa yang mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka. Saya agak kaget ketika Tuhan Yesus mengatakan, pada akhir zaman banyak orang menyebut aku Tuhan, 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 tetapi mereka
bukan umatku. Lalu mereka berkata, Tuhan, aku membuat mujizat, bernubuat, mengusir setan. Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Secara tiba-tiba, kehancuran seperti ini membuat saya lalu saya ini bisa apa Tuhan? Saya tidak sehebat hamba Tuhan yang Tuhan katakan itu. Menyampaikan PA ini pun masih gradul-gradul, apalagi bernubuat, apalagi bermujizat, apalagi mengusir setan. Tapi kalau dikatakan yang seperti itu saja Tuhan tidak kenal, bagaimana dengan yang seperti saya? Ini membuat saya berpikir ketakutan juga. Tetapi kita juga ada satu contoh ketika kita membuat satu kesalahan-kesalahan kecil yang sebetulnya kita anggap itu sepele, tidak apa-apa, tetapi tiba-tiba hukuman Tuhan atau Raja itu mengejutkan sekali. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ketika Allah itu meresmikan anak-anak Imam Harun sebagai imam-imam, ketika persembahan pertama dimulai, bagaimana anak-anak Harun itu yang namanya Nadab dan Abihu itu mengeluarkan tempat perbaraan api keluar dari kemah, lalu disambar oleh api yang dari Tuhan, kedua-duanya langsung mati. Bagaimana Usa ketika berusaha menolong lembu yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, dan ketika lembu itu tergelincir dan inisiatif Usa untuk menahan supaya tabut itu jangan sampai terpelanting dan jatuh ke tanah. Tetapi upaya Usa ini justru fatal. Usa disambar oleh api Tuhan, mati. Dan Usa pun mati. Kejadian-kejadian yang nampaknya kecil jangan dianggap sepele. Kesalahan kecil. Sepele. Bapak Ibu Saudara, kita harus betul-betul memberi rasa hormat dan takut kepada Tuhan, bahkan kepada hal yang paling kecil. Kita minta pimpinan dari Allah Roh Kudus supaya bencana-bencana jangan sampai mengejutkan kita. Termasuk ketika kita menyepelekan waktu-waktu kita. Waktu-waktu untuk belajar firman Tuhan. Enggak apa-apa, hari ini saya libur, besok kan bisa. Enggak perlu sungguh-sungguh, karena toh saya bukan pendeta. Enggak perlu terlalu tekun, karena toh siapa yang percaya kepada omongan saya. Bapak Saudara, hal seperti ini seolah-olah membuka pintu bagi hati kita untuk tidak menghormati dan takut kepada Tuhan. Kita mesti waspada. Sampai 22 ini merupakan bagian ke-30 perkataan orang bijak. Dan kita bukan berhenti sini, ayat 23 sampai 34 ini merupakan bagian yang lain sepertinya, tapi ini di dalam Alkitab termasuk dalam satu pasal. Kita langsung ke ayat yang ke-23. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknat suku-suku bangsa. Ayat 25. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Mereka akan mendapat ganjaran berkat. Ayat 26, siapa memberi jawaban yang tepat, mengecup bibir.
Ini adalah anjuran hikmat agar kita selalu menerapkan hikmat ini di dalam setiap kehidupan kita. Tidak berhikmat berarti tidak bijak. Demikian juga ketika kita memandang bulu, melakukan diskriminasi dan sebagainya. Apalagi sampai berkata kepada orang fasik kau tidak bersalah. Ini memutarbalikkan satu fakta. Kita sama dengan menyubur tumbuhkan orang-orang fasik yang semakin bertambah. Seolah-olah kefasikan itu menjadi satu yang benar. Kita harus menyatakan fasik tetap fasik, salah tetap salah. Supaya di kemudian hari orang itu akan tahu bahwa apa yang kita katakan adalah benar dan kita bisa berbicara di pintu gerbang. Sebab sekalipun pembicaraan kita yang benar itu tidak terwujud atau tidak terbukti pada saat yang sama, di kemudian hari ternyata benar, orang pasti akan mengatakan, oh yang dikatakan saudara itu, saudara ini, ibu itu benar ya ternyata ya. Ibu itu hati-hati ngomongnya. Bapak itu hati-hati, saudara itu benar. Inilah yang diharapkan. Supaya kita mengatakan yang benar tetap benar. Dan kebenaran itu adalah melalui peringatan-peringatan dengan jawaban-jawaban yang tidak yang tidak membuat orang itu menutup pintu hatinya terhadap peringatan-peringatan kita. Cara kita menyampaikan peringatan itu, ini juga perlu hikmat. Perkataan sama, kalimat sama, tetapi caranya berbeda. Penerimaan seseorang itu bisa tidak sama. Dikatakan siapa berbuat demikian, ya akan mengecup bibir. Maksudnya ada orang-orang yang akan mengasihi dan menghormati dia dan tunduk kepada perintah atau nasihatnya. Sebab ada kecupan kasih sayang. Siapa yang dalam percakapan sehari-hari berbicara dengan tepat dan tulus, dia akan dipuji oleh teman rekan-rekannya, dicintai serta dihormati oleh orang-orang yang menjadi pendengar-pendengarnya. Kira-kira demikian. Kita lanjutkan di ayat yang ke-27. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Ayat 28. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab dan menipu dengan bibirmu. Ayat 29. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang. Lah kalau saya tidak punya ladang, lalu yang dimaksud pekerjaan di luar itu apa? Baru kemudian dirikanlah rumahmu. Maksudnya kita di dalam kehidupan kita, sebelum kita mendirikan rumah kita, mungkin yang dimaksud adalah rumah iman atau rumah tangga kita. Kita harus menyelesaikan hal-hal yang ada di luar kita. Apa itu? Sepertinya kita harus mempersiapkan karakter kita, mempersiapkan pengertian kita, termasuk mempersiapkan hikmat yang kita pakai. Dari persiapan yang eksternal menuju kepada persiapan atau perbaikan yang internal. Kita bisa belajar dari pengalaman orang, pengalaman yang jahat maupun pengalaman yang baik. Oh, kalau orang yang baik itu akibatnya seperti ini. Oh, cara bicara orang itu baik, bisa seperti ini. Dari
pelajaran yang kita selesaikan secara eksternal, kita menyimpannya di dalam internal batin kita, diri kita, jiwa kita. Sehingga kita lebih siap untuk mendirikan rumah kita. Jikalau yang dimaksud adalah mendirikan rumah adalah sebuah rumah tangga, mungkin nasihat ini lebih baik kalau dikatakan kerja dulu baru nikah. Jangan nikah dulu baru cari kerjaan. Nah, kalau sudah terlanjur kerja terus di PHK bagaimana, Pak? Nah, itu persoalan yang lain lagi. Tetapi paling tidak apa yang menjadi pelajaran di eksternalnya itu sudah dipersiapkan, sehingga dalam keadaan yang sedang mencari pekerjaan yang baru pun modal-modal kepercayaan dari orang lain yang pernah dipegang oleh orang itu, pasti orang lain akan, orang itu loh gampang kerjanya, enggak hitung-hitungan, bisa dipercaya orangnya, jujur dan sebagainya. Karena apa? Karena dia sudah belajar dari yang eksternal dulu, masuk ke dalam kepribadiannya yang bersifat internal. Jadi kita harus membangun karakter dulu melalui perjalanan dari luar sebelum kita membangun kehidupan kita. Karena tidak, maka kehidupan kita tanpa karakter yang baik, tanpa perilaku budi pekerti yang baik, maka ketika kita membangun rumah yang dimaksud rumah tangga, itu akan menimbulkan satu masalah-masalah baru dan kekacauan-kekacauan. Bagaimana kita mengatur, manage waktu, uang, dan sebagainya. Kalau dikatakan ini soal menikah, itu bisa panjang. Ketika kita menikah itu bukan kita cuma menikah dengan siapa yang akan menjadi calon suami atau istri kita, tetapi bagaimana keluarganya dengan keluarga kita. Bagaimana sikap kita terhadap mereka yang kaya. Bagaimana sikap kita dengan mereka yang miskin. Bagaimana kita menyikapi mereka yang mulutnya itu rewel bawel gitu gimana. Bagaimana mereka yang skeptis atau pasif orangnya. Kalau kita mempersiapkan yang eksternal, pelajaran-pelajaran menuju ke internal kita lebih kaya dengan hal seperti itu, maka kita mudah untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Kita bisa membangun rumah, mendirikan rumah dengan baik dan bijaksana. Ketika persoalan datang, jangan buru-buru kita menjadi saksi terhadap sesama kita dengan ini ya. Misalkan dalam satu rumah tangga terjadi cekcok dan sebagainya karena tidak dipersiapkan secara baik, maka ketika timbul masalah muncullah hujatan-hujatan yang jelek-jelek yang rupanya dulu itu tersimpan, meledaklah itu. Katakan ayat 29, jangan berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Wah, ini seperti balas dendam. Jadi sebaiknya jangan gampang menyimpan kesalahan orang lain, terlebih kalau itu keluarga kita sendiri. Entah itu suami, entah itu istri kita. Justru ketika dia tidak menunjukkan perilaku yang baik, kita harus menunjukkan belas kasihan. Kita mau supaya kita bersama dia, entah suami kita, entah istri kita, memasuki kerajaan Allah. Langit baru, bumi baru bersama-sama. Dan kita saling mendukung, saling menolong, saling mengingatkan. Tadi seperti kata-kata yang manis, mendapat kecupan itu artinya ketika kita memberi teguran, itu enak gitu loh, melegakan hati. Seringkali teguran-teguran itu melukai. Oleh karena apa? Dasarnya kita sudah terluka dulu, maka yang keluar itu ya luka. Sebagaimana dia memperlakukan aku, demikian juga aku perlakukan dia. Kamu ngomongnya kasar, balas kasar, tidak ada habisnya. Umat Tuhan diharapkan tidak demikian. Sekali lagi, firman Tuhan ini bukan ditujukan untuk orang yang tidak percaya. Ini ditujukan kepada orang yang percaya, orang yang mengaku milik Tuhan.
tetapi masih diberi nasihat seperti ini. Oleh karena apa? Oleh karena kita sekalipun sebagai umat Tuhan, kita itu jangan lupa diri. Kita punya natur dosa yang punya kecenderungan untuk berbuat meniru yang berdosa. Semoga ini bisa memberikan satu pencerahan, dan biarlah Allah Roh Kudus yang membantu Bapak Ibu Saudara mempunyai imajinasi, gambaran yang lebih banyak lagi contoh-contoh. Oh ini podo karo aku, oh ini podo karo tetonggoku, oh ini podo karo ini. Banyak lagi, tapi yang kita ambil ada contoh yang baik, yang bijak, sehingga kita tidak berlaku jahat, tapi berlaku baik. Bagian yang terakhir ini agak panjang, dari ayat 30 sampai 34 akan saya bacakan sekaligus. Ayat 30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik satu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Maksudnya yang nyerbu ini pakai senjata. Kalau pakai senjata ya seperti ngerampok, yang diserbu juga tidak bisa berkutik apa-apa ya, Bapak Saudara. Kita perhatikan di sini, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Sejak dunia ini dikutuk oleh Tuhan karena keberdosaan manusia, Tuhan sudah mengatakan, kamu harus kepada Adam, kamu harus berupaya lebih keras, sebab onak dan duri itu akan tumbuh. Mungkin nanti di surga, di langit baru, bumi baru, onak dan duri ini tidak ditumbuhkan oleh Tuhan. Apakah seperti itu? Saya tidak tahu. Tetapi jelas onak dan duri ini jelas menjadi subur oleh karena kutukan Tuhan atas manusia dan dunia ikut terkutuk. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita semua, seluruh makhluk seperti sedang sakit bersalin, menunggu bagaimana saat-saat anak Allah itu datang dan kita dibebaskan, dimerdekakan dari kutuk ini. Saya percaya bahwa onak dan duri tidak akan muncul lagi. Oleh karena kutuk itulah kita bisa memikirkan bahwa ketika kita menanam anggur, onak dan duri itu, jeruju itu tidak usah dipanggil. Dia dengan sukarela, dengan senang ikut tumbuh di samping lahan yang kita tanami anggur itu tadi. Tetapi kalau kita tanam onak, jeruju, mungkinkah pohon anggur tumbuh? Ya tidak mungkin. Itu sebabnya kita gampang-gampang menyepelekan. Tadi dikatakan jangan menyepelekan hal-hal yang kecil, jangan meremehkan. Onak sama jeruju itu tumbuhnya tidak langsung tinggi kayak pohon anggur, tidak. Kecil gitu. Merambat, tumbuh. Tapi akarnya, kalau kita tidak awas-awas, ketika akar itu sama-sama tumbuh, akar itu juga melilit akar daripada pohon anggur. Ini mengingatkan saya ketika Tuhan Yesus dilapori oleh murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus kasih perumpamaan antara gandum dan ilalang. Ketika seorang petani itu menanam gandum, besok pagi atau lusanya itu tumbuh. Kemudian tumbuh juga ilalang. Lalu
Yang tanya, Tuhan, tak cabutane ilalang itu supaya tidak mengganggu tanaman gandum. Jangan, karena akarnya itu menyatu, saling bulet. Tunggu saja nanti sampai musim panen. Nah, kalau di pohon anggur ini memang tidak sampai mencabut pohon anggurnya, tapi paling tidak akarnya akan terganggu dari pohon anggur ini. Terlebih lagi ini diakibatkan oleh rasa malas dari orang-orang yang memiliki kebun anggur itu, karena ya seperti selalu tidak ada waktu untuk ngopeni, untuk memelihara dengan baik apa yang menjadi tugas pekerjaannya. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Alah, sebentar lagi aja kok. Sebentar lagi. Sebentar. Lama-lama ya juga lama juga. Tumbuhlah itu onak dan jeruju itu memenuhi kebun anggurnya. Bahkan tembok yang dijalari oleh jeruju itu pun ikut roboh. Karena rupanya akar dari jeruju ini tidak hanya menembus tanah, tetapi juga menembus celah-celah tembok batu itu. Bisa rubuh, Bapak Ibu Saudara. Di rumah saya itu pernah ada tumbuh pohon keres, tetangga saya itu, rumah itu memang rumah kosong. Pohon keres itu kecil, tapi lama-lama besar sampai temboknya itu ambrol. Demikian juga ada satu masalah ketika gereja Koblen itu atapnya penuh dengan daun. Ternyata masalah itu pohon itu ada di rumah sebelah gereja Koblen. Setelah diadakan penyelidikan, pohon itu sebetulnya tidak tertancap di tanah, tetapi pohon itu nempel pada tembok. Tetapi oleh karena lama sekali, maka tembok itu seperti dirangkul oleh pohon itu. Jadi sekarang temboknya itu lebih kecil dari pohon itu sendiri, dan daunnya seperti pohon beringin gitu ya, besar. Setelah dipotong, mesti sewa truk untuk ngangkut sampah itu. Tapi sampai sekarang pohon itu belum mati sama sekali, karena beberapa waktu yang lalu rencananya mau disiram dengan cairan supaya pohonnya mati, tetapi belum kesampaian. Pohonnya masih hidup. Bapak Ibu kalau mau menyaksikan bisa. Temboknya kalah sama pohon. Ini yang dimaksud seperti ini. Masih kecil dianggap sepele. Akhirnya setelah membesar, sulit. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Ini seperti yang dikatakan oleh Amsal pasal 6 ya, Pengulangan ya, ayat 6, pasal 6 ayat 10-11. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tidur tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini satu Pengulangan, di Amsal pasal 6 sudah dibahas beberapa waktu yang lalu, tetapi marilah kita coba, kenapa sih kok bisa malas? Orang malas tentunya banyak alasan, banyak penyebabnya. Mungkin hidup malas tanpa terasa karena hidup sudah merasa terjamin dengan harta warisan orang tua yang cukup melimpah. Tapi jangan lupa, sedikit demi sedikit tanpa disadari, warisan itu pun bisa habis. Seperti yang diceritakan atau disampaikan oleh Bapak Penatua kita, Lindra Haryanto, bahwa orang yang punya kekayaan 7 turunan tiba-tiba bisa habis, tidak sesuai dengan harapannya. Penyebab lain mungkin karena kegagalan panen yang secara beruntun atau kebangkrutan oleh rekan bisnisnya yang menipu dia, sehingga dia sepertinya putus asa, malas. Atau situasi politik yang tidak mendukung, yang sangat radikal pemimpinnya, membatasi segala gerak bagi orang-orang minoritas atau dari kelompok-kelompok kecil yang lainnya. Ini bisa juga membuat orang pesimis, malas.
atau kedudukan jabatan karena aturan sistem sehingga jabatannya ya wis iku tok ae. Tidak ada peningkatan, tidak ada apa. Ini membuat orang jadi malas. Atau semakin hari semakin putus asa. Bapak Ibu Saudara, apapun alasannya, kita sebagai orang benar diingatkan. Diingatkan ya. Tadi di ayat berapa tadi itu? Sebab orang yang benar itu sekalipun 7 kali jatuh, ia akan bangun kembali. Ayat 16. Jadi orang yang benar itu selalu move on. Tidak ada kata malas. Kalau kata malas itu muncul, berarti kita bukan termasuk golongan orang-orang yang. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerapkan hikmat, janganlah kita merasa bahwa kita itu sudah punya hikmat Allah. Lalu tidak perlu lagi belajar. Ini penting. Contoh yang dipakai sebagai orang yang punya hikmat Allah adalah Salomo. Memang Raja Salomo itu di dalam Alkitab ditulis ketika dalam mimpinya Tuhan memberikan satu tawaran, mintalah. Maka Salomo minta hikmat untuk bisa punya hati yang tepat menimbang, lalu menghakimi bangsa Israel dengan bijaksana. Contoh yang dipakai adalah ketika Raja Salomo diperhadapkan satu pengadilan, bagaimana kedua orang perempuan ini yang rebutan bayi. Ceritakan di sana bahwa bayi itu jadi rebutan oleh karena yang satu merasa bayinya sudah jadi korban untuk dimakan, yang satu hidup dan kepingin dimakan juga, tetapi ibunya sayang. Terjadi rebutan, ini anakku, ini anakku. Kalau zaman sekarang mungkin lebih gampang karena bisa tes DNA, tapi pada waktu itu tidak ada alat yang secanggih sekarang, sehingga membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Lalu Salomo mengatakan, belah anak itu menjadi 2, separuh untuk sini, separuh untuk sana. Dan ibu yang merasa memiliki anak itu mengatakan, tidak usah dibelah, berikan saja. Ibu ini memiliki kasih, tetapi yang tidak merasa punya anak menganjurkan supaya dibelah saja. Ketika orang-orang Israel melihat hikmat seperti itu, takutlah mereka bahwa Allah menyertai Yusuf. Lalu apakah menyertai Salomo? Saya menyertai Salomo, takut kepada Raja Salomo. Tetapi apakah Raja Salomo terus punya hikmat seperti itu? Kalau peristiwa itu menjadi dasar untuk kita mengatakan bahwa Salomo punya hikmat seterusnya, maka kita salah. Kita salah di dalam memahami hikmat Allah itu sendiri. Karena cerita yang hampir mirip seperti itu, saya pernah mendengar. Tapi saya mendengarnya dari budaya lokal ya. Dari tradisi ludruk itu, yang mengangkat cerita-cerita legenda-legenda Joko Tingkir, nah seperti itu. Tapi ini bukan Joko Tingkir. Ada satu cerita mengatakan bahwa seorang ksatria yang setelah dia pulang dari perjalanan jauhnya, dia pulang sampai di rumah,
dia mendapati istrinya itu jadi dua. Satria ini bingung. Siapa kamu? Dua-dua mengaku sebagai istrinya. Aku istrimu, aku istrimu. Bukan ini, bukan istri. Aku sing asli, aku sing asli. Persis. Kemudian Satria ini merenung sebentar. Tunggu sebentar. Setelah dia merenung berpikir, kemudian dia punya cara. Baiklah. Saya ambil sebuah kendi. Barang siapa di antara kalian yang bisa masuk ke dalam kendi ini, itulah istriku. Maka salah satu dari perempuan itu berubah jadi asap lalu masuk ke dalam kendi. Setelah kendi itu ditutup, tahulah Satria ini bahwa yang di dalam kendi itu bukan istrinya, tapi itu adalah semacam jin gitu ya, yang kepingin mengganggu keharmonisan kerukunan daripada ksatria ini bersama istrinya. Jadi cerita tentang bijaksana Salomo itu bukan satu cerita tentang pertimbangan satu-satunya. Hikmat Tuhan itu harus kita gunakan terus-menerus. Harus menjadi pertimbangan terus-menerus. Jadi hikmat itu berawal dari kita bisa mengetahui dari ilmu, dari pengetahuan, dari pengertian, dari kepandaian. Setelah kita menerapkan itu, kita dituntut secara moral. Kita bisa dikatakan berhikmat ketika kita melakukan itu bertanggung jawab secara moral. Mungkin hikmat itu bisa secara moral dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, terhadap orang-orang. Tetapi jangan lupa di sisi lain, hikmat yang paling dituntut adalah kita hidup secara moral dengan benar di hadapan Allah. Karena pada akhirnya manusia itu akan berhadapan dengan tahta pengadilan Allah, tahta pengadilan Kristus. Bagaimana Salomo itu sendiri yang dikatakan oleh firman Tuhan di 1 Raja-Raja 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Bapak Ibu bisa mengeceknya. Hari-hari tua di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Di mana hari-hari tua Salomo segala tindakannya tidak menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang bijaksana seperti yang dituliskan Amsal. Sekalipun pada lanjut usia berikutnya Salomo bertobat. Kiranya uraian pada hari ini saya cukupkan sampai di sini, dan jangan lupa lebih detail dan lebih jelas dan lebih banyak materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Beliau akan memaparkan nanti pukul 5:30 sore. Bapak Ibu jangan lupa persiapkan waktunya, bila perlu dikasih beker, alarm, sehingga tidak ketinggalan pembelajaran nanti sore. Saya bisa berdiri di sini, ini juga atas inisiatif dari Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto memberikan kesempatan kepada masing-masing pelayan Tuhan supaya belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tidak melenceng dari yang seharusnya. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa sedikit lihat uraian yang sekalipun kurang sempurna, tapi paling tidak kami mendapatkan masukan apa artinya memperoleh hikmat, apa artinya
takut kepada Tuhan dan bagaimana kami akan menggunakan hikmat ini, karena pada dasarnya kami nantinya akan dibawa ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga di mana langit baru, bumi baru itu ada. Supaya kami ketika tinggal selama-lamanya di sana, kami bukan tampil sebagai orang yang mempermalukan Tuhan, tetapi justru memuliakan nama Tuhan. Karena hidup kami sudah bisa memuliakan Tuhan dengan hikmat-hikmat yang kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik di saat senang, di saat susah, di saat kelimpahan, di saat kekurangan, di saat sakit, di saat sehat, kami selalu mengingat bahwa hari-hari itu adalah baik dan Tuhanlah yang memberikannya. Firman-Mu mengatakan, pada hari yang penuh kesenangan bersukacitalah, tapi pada hari yang malang jangan lupa, hari-hari yang malang juga diciptakan Tuhan. Karena dalam hari-hari yang malang bukan berarti orang tidak mampu atau mustahil untuk berbuat baik. Tuhan pasti akan menolong jika seseorang itu rindu untuk tetap berbuat baik dan berkenan kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada hal yang sulit untuk dilakukan. Tuhan, kiranya Engkau melengkapi kami dengan kekuatan-Mu. Kami berdoa untuk nanti sore Tuhan memberkati Bapak Lindra, juga setiap kami untuk mengikuti pemaparan selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.